Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya, dengan temanya hoki atau keberuntungan kamu di tahun 2024 ini ya. Jadi ini adalah hoki ataupun keberuntungan kamu di tahun ini. Kita akan lihat hoki kamu ya. Tapi ingat ini adalah general ya, nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya, bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan readingan ini bersifat timeless ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin video ini ya. Dan tentunya ini sepanjang tahun 2024 saja, oke? Sekarang kita langsung baca aja ya. Kita akan lihat hoki kamu di tahun ini ya. Hoki atau keberuntungan kamu di tahun ini untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio. Ambil saja mana yang resonate ya, jadikan afirmasi positif buat kamu. Oke. Scorpio di sini. Hoki keberuntungan Scorpio tahun ini 2024. Oke, di kartu pertama kita punya King of Wands. Wow. King of Wands di sini aku ngelihat di tahun ini ya, sepertinya kamu akan mencapai kesuksesan ya di karir di sini. Mungkin ada yang memiliki posisi naik ya, kayak kamu mungkin akan naik jabatan ya di tahun ini. Ada potensi atau peluang kamu naik jabatan di sini. Oke, ini untuk kamu yang bekerja di mungkin di sebuah perusahaan bisa juga ya. Pokoknya di sini yang aku lihat ada kenaikan jabatan ya, ada kenaikan posisi gitu ya. Dan juga kalau misalkan kamu bekerja sendiri ya, mungkin ini adalah sebuah kesuksesan di karir yang sedang kamu geluti atau kamu tekuni, atau bahkan jika kamu usaha sendiri ya, ini di karir atau bisnis usaha kamu itu mencapai sebuah pencapaian seperti itu. Oke. Dan aku juga ngeliat untuk beberapa ya di antara kamu, mungkin di tahun ini kamu bakal dealing ya dengan seseorang yang lebih dewasa dari kamu ya, atau seumuran. Sosoknya ini independen ya, seseorang yang mandiri banget gitu. Kayaknya dia punya potensi untuk menjalin hubungan yang lebih dengan kamu gitu ya, kalau misalkan ini di dalam sebuah percintaan gitu ya. Sosoknya bertanggung jawab di sini, dan orangnya bisa kamu andelin ya, bisa menjaga kamu atau melindungi kamu gitu. Oke. Dan kita lihat itu kalau laki-laki ya, sosoknya menjaga dan melindungi kamu gitu. Tapi kalau dia seorang perempuan ya, seseorang ini sangat entah lelaki atau perempuan, dia pokoknya sangat menarik ya dari luar. Kalau perempuan pun dia sosoknya mandiri banget gitu loh ya, orangnya mandiri banget dan kayaknya strong banget orangnya. Maksudnya strong di sini gini, mungkin dia seorang pekerja keras, punya karir sendiri, nggak bergantung sama orang kayak gitu loh. Orangnya mandiri banget pokoknya di sini, seperti itu kalau dia sosoknya perempuan ya. Dan orangnya juga pandai bergaul gitu ya, supel gitu, ramah gitu, meskipun kadang-kadang juga terlihat seperti sombong gitu ya sosoknya, tapi it's okay kalau memang dia punya potensi menjalin sebuah hubungan dengan kamu. Seseorang ini tipikal orang yang serius kok, nggak main-main dia gitu. Kita lihat lagi, dan bener-bener kayak akan berjuang gitu loh di dalam hubungan atau memperjuangkan kamu gitu. Kita lihat lagi. Di sini ada Five of Cups ya. Five of Cups di sini aku lihatnya lebih ke
sesuatu hal ya di sini. Karena ini berbicara tentang keberuntungan ya, ataupun hoki kamu. Jadi di sini aku lihat kamu kayak di tahun ini ya, itu kamu udah bisa melepaskan ya sesuatu hal yang selama ini tuh kayak mengganggu pikiran kamu, mengganggu emosi kamu gitu. Mungkin kamu kayak belajar melepaskan, atau ya melepaskan ya, belajar melepaskan sesuatu hal di masa lalu. Mungkin bisa juga sebuah hubungan yang kamu bangun gitu ya dengan seseorang, tapi ternyata seseorang itu tuh pergi dari kamu, entah mengkhianati kamu, ataupun memang kalian ada hal-hal tertentu yang menyebabkan kamu dan dia berpisah gitu ya. Bisa tentang perbedaan juga gitu loh. Dan ini sangat membuat kamu tuh terpukul banget gitu ya, karena kehilangan seseorang ini. Dan mungkin kamu kayak masih sering sedih, masih sering ingat gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu di tahun 2024 ini kayaknya kamu udah bisa melepaskan deh, kamu udah bisa merelakan gitu seseorang itu bersama yang lain kayak gitu ya. Apapun itu ya, bisa ini di dalam sebuah hubungan, ataupun mungkin karir juga bisa ya, yang kayaknya tuh kamu sulit sekali untuk melepaskan karir kamu gitu ya, kayak ada rasa kecewa atau menyesal gitu ya. Mungkin bisa karir kamu nggak berhasil juga bisa gitu, dan kamu kayak masih sesali, kamu kayak masih ingat-ingat gitu loh ya. Nah, ini kayaknya di tahun 2024 kayaknya kamu udah bisa melepaskan itu dan udah bisa semangat lagi. Dan mungkin kamu akan membangun kalau di dalam sebuah ya karir ya, mungkin kamu akan bisa membangun karir baru gitu. Oke. Dan kalau di sebuah hubungan ya mungkin kamu udah bisa kayak mencari atau membuka diri untuk sebuah hubungan baru gitu. Jadi kamu udah nggak melo-melo, galau-galau kayak gitu, enggak. Kamu udah bisa melepaskan emosi negatif kamu, sesuatu hal yang mengganggu kamu, mengganggu emosi kamu, yang selalu membuat kamu sedih kalau keinget, kalau kepikiran kayak gitu ya. Dan kita lihat lagi di sini, Scorpio, hoki keberuntungan kamu di tahun ini. Oke, di sini ada Hierophant ya. Ada beberapa yang seperti aku bilang tadi ya, kalau ini memang berkaitan tentang emosi negatif ya, di sini kamu kayaknya udah bisa lebih bijaksana ya, bisa belajar dari pengalaman kamu masa lalu itu gitu ya. Udah bisa kayak orang tuh kayak memetik hikmah gitu loh, kayak mendapatkan sebuah pencerahan gitu ya, karena kamu udah bisa belajar dari pengalaman kamu itu gitu. Dan kamu juga lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta gitu ya. Kamu udah bisa tahu gitu ya apa pelajarannya gitu. Dan di sini kayak kamu tuh udah lebih lega gitu loh, lebih ikhlas, pokoknya lebih bersyukur gitu ya. Dan untuk beberapa seperti yang aku bilang tadi, mungkin kamu bakal dealing dengan seseorang gitu ya, atau mungkin ini pasangan kamu sendiri ya. Akan ada pernikahan di sini yang aku lihat untuk beberapa Scorpio di sini ya. Akan ada seseorang yang melamar kamu kayak gitu ya. Hierophant ini tentang pernikahannya, ada potensi kalian tuh kayak menikah gitu, mendapatkan restu dari orang tua, atau seseorang ini kayak pengen mendapatkan restu dari orang tua kalian gitu. Tapi yang jelas di sini hubungan kamu kayaknya bakal berhasil gitu, karena Hierophant ini juga berbicara tentang lagi-lagi pernikahan gitu ya. Akan ada sebuah pernikahan di sini. Kita lihat lagi hoki atau keberuntungan kamu, Scorpio. Oke, di sini ada Seven of Cup. Wow. Aku lihat dengan Seven of Cup ini akan ada banyak peluang ya, atau kesempatan-kesempatan yang datang ke dalam hidup kamu. Entah ini di dalam sebuah hubungan percintaan ataupun di sebuah karir gitu ya. Ini kayaknya banyak peluang atau kesempatan gitu ya, sampai mungkin kamu bingung untuk memilih gitu ya. Kalau misalkan di dalam hubungan ya mungkin banyak sekali di sini tawaran cinta yang datang ke dalam hidup kamu gitu. Maksudnya kayak seseorang lah gitu yang deketin kamu, atau kamu deketin seseorang. Di sini ada banyak peluang atau kesempatan gitu, sampai kamu mungkin bingung untuk memilihnya, harus pilih yang mana gitu, karena semuanya menurut kamu, menurut penglihatan kamu ya di luar gitu ya, itu kayak menarik sekali gitu
ya. Hati-hati di situ ya, jangan sampai kamu salah mengambil sebuah keputusan gitu. Dan kalau di karir ya juga ini tentang kesempatan ya, banyak datang kesempatan untuk pekerjaan gitu. Oke. Peluang di pekerjaan gitu ya, banyak tawaran di sini. Oke, dan tawarannya tuh sangat menggiurkan kamu. Dan kita lihat lagi di sini hoki atau keberuntungan kamu, Scorpio. Di sini ada Nine of Swords ya. Nine of Swords ini tentang stres, tentang overthinking. Nah, seperti yang bilang tadi, sesuatu yang membuat kamu stres, sesuatu yang membuat kamu galau, di sini sepertinya akan bisa kamu lepaskan gitu ya. Kamu akan bisa terbebas gitu ya, terlepas dari situ gitu. Oke. Dan aku juga ngeliat di sini untuk beberapa yang kamu mungkin membutuhkan seseorang yang bisa ngebantu kamu ya. Kayak tempat cerita, tempat curhat, atau mungkin seorang guru pembimbing atau seorang konselor atau apapun yang kayaknya bisa membantu permasalahan kamu. Nah, di sini kamu akan menemukan itu. Gitu. Kalau misalkan kamu dalam satu kondisi keadaan yang bingung gitu ya, aku harus gimana, harus kemana, harus bagaimana. Nah, di sini kayaknya kamu akan dibantu oleh seseorang gitu. Ya. Tapi di sini bukan kamu yang diem aja ya. Yang aku maksudkan yang dapat bantuan ini kamu yang memang bingung tapi kamu juga mencari solusi gitu. Nah, mungkin ada keinginan kamu untuk datang ke coach gitu ya atau ke konselor. Pokoknya di sini kamu ada masalah dengan stres gitu. Ya, kamu ada masalah yang kamu nggak tahu harus bagaimana menyelesaikan masalah kamu gitu. Dan ini kayaknya udah lama ya. Nah, disitulah mungkin kamu baru mulai berpikir gitu ya untuk mencari solusi atau minta bantuan ya, mencari solusinya tuh kayak minta bantuan sama seseorang. Nah, di sini kamu akan menemukan solusinya. Kamu akan keluar dari stres kamu. Karena kamu sudah menemukan orang yang tepat di sini yang bisa membimbing kamu, yang bisa ngebantu kamu untuk keluar dari situasi atau masalah yang membuat kamu galau, stres atau dalam keadaan bingung-bingung gitu ya. Sampai kamu depresi, sampai kamu overthinking. Bahkan untuk beberapa di sini kena sering sakit kepala, nggak bisa tidur gitu ya, insomnia kayak gitu. Atau bahkan mungkin ada beberapa yang sampai sakit badan gitu ya, fisiknya sampai sakit gitu. Ya, kamu akan menemukan solusi dari masalah kamu. Kamu akan keluar dari situ. Ya, akan ada yang membantu kamu gitu. Oke, jadi ini adalah hoki atau keberuntungan kamu. Ya. Di tahun 2024 ini. Oke, untuk kamu Scorpio, sekian dulu ya bacaannya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih, sampai jumpa.